Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bertemu lagi dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kita akan menayangkan berita yang sempat viral baru-baru ini, masalah Trans 7. Dan akhirnya bos Trans 7 Bapak Khairul Tanjung turun gunung. Bos Trans 7 turun gunung sowan ke pondok pesantren Lirboyo Kediri. Kita simak videonya berikut ini. Wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini saya silaturahmi ke pesantren Lirboyo dan baru saja saya sowan ke kediaman dari Kiai Haji Abah Mansur. Ya. Dan tadi sebelum sowan ke sini berdiskusi dengan para pengurus kiai-kiai dari keluarga besar pesantren Lirboyo, ya. Dan dari diskusi tersebut, ya, ada beberapa poin yang kami bicarakan. Yang pertama adalah tuntutan dari pihak pesantren Lirboyo agar pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penayangan ini itu diberi sanksi yang tegas. Dalam artian sanksi yang tegas adalah berupa pemecatan. Dan itu telah kami lakukan. Yang pertama, orang yang bertanggung jawab sudah dipecat. Dan yang kedua, production house yang memproduksi juga telah kami putuskan kerjasamanya, sudah kami berhentikan. Dan yang ketiga, telah juga kami laksanakan penayangan dari acara tersebut diberhentikan, tidak ditayangkan untuk selama-lamanya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kami mendiskusikan juga bagaimana hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya, oleh karenanya kami akan memberikan pengarahan yang jelas kepada pihak Trans 7 agar betul-betul sangat memperhatikan, ya, acara-acara yang kuat untuk tidak menyinggung, ya, terkait dengan amaliyah yang dilaksanakan di pondok-pondok pesantren, ya. Dan ancaman untuk yang melanggar sanksi ini adalah pemecatan, ya. Oleh karenanya yang berikutnya kami juga akan menayangkan program khusus berupa pesantren ke pesantren yang terkait dengan menonjolkan kebaikan-kebaikan daripada pendidikan di pesantren dan sejarah dari pesantren-pesantren ini agar masyarakat secara umum memahami, ya, keindahan, keunggulan daripada pendidikan di pondok pesantren. Hari ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan media yang saya hormati, izin menyampaikan keterangan hari ini, Kamis tanggal 23 Oktober 2025, telah berkunjung ke pondok pesantren Lirboyo Bapak Khairul Tanjung, Kepala Sitikop yang menaungi televisi Trans 7. Beliau berkunjung didampingi Bapak Aziz Kurniawan, CEO Telkom, dan ditemani oleh Profesor Muhammad Nuh. Kunjungan Bapak Khairul Tanjung ke Pondok Pesantren Lirboyo, maksud utamanya adalah sowan kepada
Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Derboyo. Sowan beliau dalam rangka menyampaikan permohonan maaf terkait tayangan di Trans 7 yang telah kita ketahui semua, yaitu program Expose Uncensored pada tanggal 13 Oktober. Ini tadi Bapak Heru Tanjung sudah langsung menemui Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur menyampaikan ini permohonan maafnya, dan tadi Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur menerima permohonan maaf dari Bapak Heru Tanjung. Dan sebelum sowan tadi, Bapak Heru Tanjung bertemu dengan Mulia Pondok Pesantren Derboyo. Di antara yang disampaikan di saat pertemuan tadi adalah beberapa hal berikut. Beliau menyampaikan akan memastikan tayangan semacam itu, termasuk tayangan yang lain yang menyerang Amalia Nahdien, di masa mendatang tidak akan muncul lagi di Trans 7. Oleh karenanya beliau akan melakukan langkah-langkah perbaikan konflik di internal Trans 7. Juga media-media lain di bawah Transpop. Beliau juga berjanji medianya akan ikut mengembalikan citra pondok pesantren yang tercederai yang oleh tayangan Expose Uncensored kemarin. Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kepada media, dan mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan dari Terus mungkin ada imbauan pasti para dimasal atau teman-teman yang tersakiti di sana. sementara itu aja dulu. Mungkin kalau panjenengan ingin menyampaikan keterangan tambahan, ya sampaikan. Oke. Ya, siap untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini saya silaturahmi ke pesantren Derboyo, dan baru saja saya juga sowan ke kediaman dari Kiai Haji Anwar Mansur. Ya. Dan tadi sebelum sowan ke sini berdiskusi dengan para pengurus kiai-kiai dari keluarga besar pesantren Derboyo. Ya. Dan dari diskusi tersebut ya ada beberapa poin yang kami bicarakan. Yang pertama adalah tuntutan dari pihak pesantren Derboyo agar pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penayangan ini itu diberi sanksi yang tegas. Dalam artian sanksi yang tegas adalah berupa pemecatan, dan itu telah kami lakukan. Yang pertama, orang yang bertanggung jawab sudah dipecat, dan yang kedua, production house yang memproduksi juga telah kami putuskan kerjasamanya, sudah kami berhentikan. Dan yang ketiga, telah juga kami laksanakan penayangan dari acara tersebut diberhentikan, tidak ditayangkan untuk selama-lamanya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kami berdiskusikan juga bagaimana hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya, oleh karenanya kami akan memberikan pengarahan yang jelas kepada pihak Trans 7 agar betul-betul sangat memperhatikan ya acara-acara yang dibuat untuk tidak menyinggung ya terkait dengan amaliyah yang dilaksanakan di pondok-pondok pesantren ya, dan ancaman untuk yang melanggar sanksi ini adalah pemecatan ya. Oleh karenanya yang berikutnya kami juga akan menayangkan program khusus berupa pesantren ke pesantren
yang terkait dengan menonjolkan kebaikan-kebaikan daripada pendidikan di pesantren dan sejarah dari pesantren-pesantren ini agar masyarakat secara umum memahami ya keindahan, keunggulan daripada pendidikan di pondok pesantren. Ya, itu kurang lebih hal-hal yang dapat kami sampaikan. Insya Allah dengan kunjungan kami ke pesantren di Boyo dan bertemu dengan Kiai tadi, ya insya Allah segalanya menjadi tenang kembali, menjadi kondusif kembali, agar kita semua bisa menjalankan fungsi kita sebagaimana mestinya. Karena kebersamaan umat harus kita jaga, ya. Karena kita berharap umat Islam ini bisa bersatu dan bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju, lebih makmur, lebih berkeadilan. Ya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini. Nah ini. Mundur yuk guys, mundur yuk guys, mundur guys. Di luar aja. Kami mendiskusikan juga bagaimana hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya, oleh karenanya kami akan memberikan pengarahan yang jelas kepada pihak Trans 7 agar betul-betul sangat memperhatikan ya acara-acara yang dibuat untuk tidak menyinggung ya terkait dengan amaliyah yang dilaksanakan di pondok-pondok pesantren ya, dan ancaman untuk yang melanggar sanksi ini adalah pemecatan ya. Oleh karenanya yang berikutnya kami juga akan menayangkan program khusus berupa pesantren ke pesantren yang terkait dengan menonjolkan kebaikan-kebaikan daripada pendidikan di pesantren dan sejarah dari pesantren-pesantren ini agar masyarakat secara umum memahami ya keindahan, keunggulan daripada pendidikan di pondok ya. Oleh karenanya yang berikutnya kami juga akan menayangkan program khusus berupa pesantren ke pesantren yang terkait dengan menonjolkan kebaikan-kebaikan daripada pendidikan di pesantren dan sejarah dari pesantren-pesantren ini agar masyarakat secara umum memahami ya keindahan, keunggulan daripada pendidikan di pondok pesantren ya. Itu kurang lebih hal-hal yang dapat kami sampaikan. Insya Allah dengan kunjungan kami ke pesantren di Boyo dan bertemu dengan Kiai tadi, ya insya Allah segalanya menjadi tenang kembali, menjadi kondusif kembali, agar kita semua bisa menjalankan fungsi kita sebagaimana mestinya. Karena kebersamaan umat harus kita jaga, ya. Karena kita berharap umat Islam ini bisa bersatu dan bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju, lebih makmur, lebih berkeadilan. Ya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, orang yang bertanggung jawab sudah dipecat, dan yang kedua, production house yang memproduksi juga telah kami putuskan kerjasamanya, sudah kami berhentikan. Dan yang ketiga, telah juga kami laksanakan penayangan dari acara tersebut diberhentikan, tidak ditayangkan untuk selama-lamanya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kami mendiskusikan juga bagaimana hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya, oleh karenanya kami akan memberikan pengarahan yang jelas kepada pihak Trans 7 agar betul-betul sangat memperhatikan ya acara-acara yang dibuat untuk tidak menyinggung
ya terkait dengan amaliyah yang dilaksanakan di pondok-pondok pesantren, ya. Dan ancaman untuk yang melanggar sanksi ini adalah pemecatan, ya. Oleh karenanya yang berikutnya kami juga akan menayangkan program khusus berupa pesantren ke pesantren yang terkait dengan menonjolkan kebaikan-kebaikan daripada pendidikan di pesantren dan sejarah dari pesantren-pesantren ini agar masyarakat secara umum memahami, ya, keindahan, keunggulan daripada pendidikan di pondok pesantren. Ada beberapa poin yang kami bicarakan. Yang pertama adalah tuntutan dari pihak pesantren Lirboyo agar pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penayangan ini itu diberi sanksi yang tegas. Dalam artian sanksi yang tegas adalah berupa pemecatan, dan itu telah kami lakukan. Yang pertama, orang yang bertanggung jawab sudah dipecat, dan yang kedua, production house yang memproduksi juga telah kami putuskan kerjasamanya, sudah kami berhentikan. Dan yang ketiga, telah juga kami laksanakan penayangan dari acara tersebut diberhentikan, tidak ditayangkan untuk selama-lamanya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kami berdiskusikan juga bagaimana hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya, oleh karenanya kami akan memberikan pengarahan yang jelas kepada pihak Trans 7 agar betul-betul sangat memperhatikan, ya, acara-acara yang dibuat untuk tidak menyinggung, ya, terkait dengan amaliyah yang dilaksanakan di pondok-pondok pesantren, ya. Dan ancaman untuk yang melanggar sanksi ini adalah Chairul Tanjung akhirnya datang ke pesantren Lirboyo dan bertemu langsung dengan Kiai Haji Anwar Mansur untuk menyampaikan permohonan maaf. Sebuah peristiwa yang tampak sederhana, namun di baliknya tersimpan pesan besar tentang tanggung jawab moral dan perjumpaan dua dunia yang berbeda, dunia bisnis dan dunia pesantren, dalam satu ruang yang sama, ruang keikhlasan. Dalam konteks komunikasi publik, tindakan datang langsung dan meminta maaf bukan soal etika, tetapi juga bentuk akuntability, tanggung jawab seorang pemilik media terhadap dampak sosial dari tayangannya. Kedatangan Chairul Tanjung ke Lirboyo adalah simbol dari kesadaran itu, bahwa industri media bukan entitas bebas nilai, melainkan bagian dari ekosistem sosial yang ikut membentuk pandangan masyarakat. Di rumah pengasuh pondok pesantren Kiai Haji Anwar Mansur, Chairul Tanjung disambut hangat oleh para kiai dan pengasuh pesantren. Mungkin terjadi perbincangan yang dalam tentang etika media, tentang batas antara hiburan dan kehormatan, dan tentang tanggung jawab moral dari seorang pemilik media besar. Dalam ilmu etika media, ada satu prinsip penting, setiap tayangan adalah cermin moral pemiliknya. Dan hari ini, Chairul Tanjung seolah sedang membersihkan cermin itu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan langkah kaki yang datang sendiri ke pesantren Lirboyo. Lirboyo tidak hanya menerima tamu, tetapi memberikan pelajaran tentang bagaimana kehormatan dijaga dan kesalahan disikapi dengan kebesaran jiwa, bukan kemarahan. Di tengah hiruk-pikuk dunia digital, kedatangan Chairul Tanjung ke Lirboyo adalah pengingat bahwa permintaan maaf bukan tanda kelemahan, melainkan ekspresi tertinggi dari kecerdasan moral. Dari pertemuan itu, kita belajar sesuatu yang jarang terlihat di layar kaca, bahwa ketika seseorang berani datang dan mengakui kesalahan di medianya, maka kehormatan justru tumbuh, bukan hilang. Chairul Tanjung mungkin datang sebagai pemilik media, tapi ia pulang sebagai tamu yang mengerti makna adab. Di Lirboyo, Kamis siang itu bukan sekedar momen klarifikasi, tapi pelajaran tentang rendah hati, tentang bagaimana kekuasaan bisa tunduk di hadapan kebijaksanaan. Momen Chairul Tanjung sowan ke Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo, Jube Ponpes, permohonan maaf diterima. Chairul Tanjung sowan ke pimpinan pondok pesantren Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur. Juru bicara Ponpes Lirboyo, Kiai Haji Abdul Mu'id Sohib, mengatakan jika Kiai Haji Anwar Mansur telah menerima permintaan maaf Chairul Tanjung. Selain itu, Abdul juga menjelaskan dalam pertemuan itu, CT akan memastikan bahwa tayangan sejenis expose uncensored tidak akan ada lagi di masa depan.
Dari diskusi tersebut terdapat beberapa poin yang dibicarakan. Yang pertama ialah mengenai pemberian sanksi kepada orang yang bertanggung jawab atas tayangan yang viral. CT menegaskan jika pihaknya telah melakukan pemecatan dan juga pemutusan hubungan kerja dengan PH yang memproduksi acara yang viral. Selain itu, CT juga sudah menyetujui jika penayangan acara yang sempat heboh itu akan dihentikan selamanya. CT juga berjanji akan menayangkan program tentang pesantren yang membahas tentang sejarah, pendidikan, hingga kontribusi pesantren. Penasaran dengan berita lengkapnya? Klik link berita di bawah ini. Mundur yuk guys. Mundur guys. Di luar aja. Kami mendiskusikan juga bagaimana hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya, oleh karenanya kami akan memberikan pengarahan yang jelas kepada pihak Trans7 agar betul-betul sangat memperhatikan ya acara-acara yang dibuat untuk tidak menyinggung ya terkait dengan amaliyah yang dilaksanakan di pondok-pondok pesantren ya, dan ancaman untuk yang melanggar sanksi ini adalah pemecatan ya. Oleh karenanya yang berikutnya kami juga akan menayangkan program khusus berupa pesantren ke pesantren yang terkait dengan menonjolkan kebaikan-kebaikan daripada pendidikan di pesantren dan sejarah dari pesantren-pesantren ini agar masyarakat secara umum memahami ya keindahan, keunggulan daripada pendidikan di pondok pesantren. Kamis 23 Oktober 2025, Khairul Tanjung bertamu ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri untuk sowan langsung kepada Kiai Haji Anwar Mansyur. Kedatangannya terkait polemik tayangan Trans7 yang sempat jadi polemik di kalangan pesantren. Dalam pertemuan itu, Khairul Tanjung tak hanya menyampaikan permintaan maaf, tapi juga berjanji menghadirkan program khusus pesantren di stasiun televisinya, agar masyarakat memahami keindahan, keunggulan daripada pendidikan di pondok pesantren, ujarnya. Sementara itu, juru bicara Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Haji Abdul Muid Shohib mengatakan kedatangan Khairul Tanjung untuk sowan kepada Kiai Haji Anwar Mansyur. Jadi tadi Bapak Khairul Tanjung langsung menemui Bapak Kiai Haji Anwar Mansyur, menyampaikan sendiri permohonan maafnya, dan tadi Bapak Kiai Haji Anwar Mansyur menerima permohonan maaf dari Bapak Khairul Tanjung, ucapnya. Harapannya dari momen ini menjadi langkah penting membangun kembali kepercayaan antara media dan lembaga pesantren untuk kedepannya. Demikianlah video kali ini yang menayangkan perihal Bos Besar Trans7 Bapak Khairul Tanjung yang mengunjungi Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang sempat viral baru-baru ini. Perihal Trans7 menayangkan kehidupan Pondok Pesantren Lirboyo yang sempat menjadi berita kontroversi di masyarakat. Sempat didemo berjilid-jilid, digeruduk, kantornya didemo, digeruduk oleh para santri, para warga, dan akhirnya bosnya mengunjungi Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, mengambil faedah lah dari kejadian-kejadian di masyarakat kita ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.